Kita ke informasi pertama pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat pada Senin dini hari. 8 orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Kecelakaan terjadi di kilometer 184 tol Cipali di ruas Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat minibus yang membawa 18 orang penumpang dari arah Jakarta tiba-tiba oleng masuk ke jalur berlawanan dan kemudian menabrak minibus berpenumpang 8 penumpang. 8 orang meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka. Korban meninggal dan luka sudah dievakuasi ke rumah sakit. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut. Tadi pagi jam 3.30 telah terjadi kecelakaan di tol Cipali, kilometer 184 atau 84-300. Ada sebuah kendaraan elep dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa, ke Jawa Tengah. Penumpangnya 16 orang, termasuk supir dan kenaiknya. Itu tidak dapat mengendalikan diri karena dua kemungkinan, supirnya mengantuk atau kecepatan terlalu tinggi sehingga menyeberang jalan ke arah yang berlawanan, terguling dan ditabrak oleh kendaraan ras yang berpenumpang 8 penumpang. Meninggal dunia 8 orang, keseluruhannya adalah penumpang dari elep yang dari arah Jakarta. Pemirsa, untuk memperbaharui informasi mengenai kecelakaan di tol Cipali, kita segera bergabung dengan Ervan Septiawan yang berada di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Selamat siang Ervan, seperti apa dan juga bagaimana kondisi para korban di rumah sakit? Baik, Kenan dan Permisa TV One, hingga saat ini 16 korban selamat kecelakaan yang terjadi di kilometer 184 tol Cipali, Kabupaten Cirebon. Hingga saat ini masih mendapatkan penanganan khusus dari pihak Rumah Sakit Mitra Plumbon. Selain 16 korban selamat yang berada di Mitra Plumbon, 8 korban meninggal hingga saat ini masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun. Pihak petugas unit laka Satlantas Polresta Kota Cirebon bersama pihak Polda Jabar hingga saat ini masih melakukan olah TKP kejadian yang terjadi di kilometer 184 tol Cipali. Baik, Kena. Ya, Ervan, kondisi dari korban selamat ini rata-rata luka yang dialami seperti apa? Baik, menurut informasi dari pihak rumah sakit, 16 korban selamat yang terjadi kecelakaan, rata-rata korban mengalami luka di bagian tangan hingga kepala. Bahkan selain korban yang berada di Mitra Plumbon, korban yang meninggal juga diduga akibat mengalami luka di bagian kepala. Baik, Ervan, untuk 8 korban meninggal dunia, ini apakah sudah diambil dan dibawa pulang oleh pihak keluarga? Baik, hingga saat ini, hingga siang ini, 8 jenazah yang merupakan korban kecelakaan yang terjadi di kilometer 184 masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Arjawinangun. Rencananya pihak dari rumah sakit akan menguji tes swab atau tes rapid test terhadap korban laka lantas yang berada di kamar mayat Rumah Sakit Arjawinangun. Ervan, artinya korban yang meninggal dunia ini baru diperbolehkan untuk dibawa oleh pihak keluarga setelah diketahui hasil swab yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Betul. Tadi saya sempat mewawancarai pihak rumah sakit, yakni rencananya siang ini 8 jenazah yang berada di kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun rencananya akan dites rapid test oleh pihak rumah sakit guna mengetahui terkena COVID atau tidak. Rencananya
hasil rapid test sendiri akan disampaikan ke pihak keluarga untuk dapat mengambil para jenazah yang berada di kamar mayat. Ervan, apakah sudah ada informasi mengenai dugaan penyebab sementara kecelakaan yang terjadi di kilometer 184 ini? Baik, hingga siang ini penyebab terjadinya laka lantas yang terjadi di kilometer 184 yang menewaskan 8 orang diduga akibat sopir elf yang melaju dari Bekasi menuju Cirebon, yakni diduga akibat mengantuk. Elf tersebut melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 184. Elf tersebut oleng hingga keluar jalur arah berlawanan. Ya Ervan, lalu bagaimana dengan hasil olah TKP? Apakah ini artinya sudah dirasa cukup atau masih akan kemudian dilakukan olah TKP lanjutan? Hingga saat ini, hingga siang ini, petugas masih melakukan olah TKP di kilometer 184. Rencananya hasil olah TKP tersebut akan disampaikan ke para awak media yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Baik, terima kasih Ervan Septiawan mengabarkan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.